Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu aku mau absen presensi. Nanti nama yang aku panggil bisa angkat tangan ya. Oke, yang pertama Zakira Aftani. Terus yang kedua ada Gendis Larasati. Yang ketiga ada Alif Saharika. Yang keempat ada Kaisang Asa. Yang kelima ada Muhammad Nakula. Yang terakhir ada Azalia Luna. Oke, karena aku udah absen semuanya, kita langsung aja ke materinya ya. Jadi di sini ada yang tahu nggak apa pengertian dari siklus air? Kalau ada yang tahu, bisa angkat tangan. Siklus air itu adalah the water cycle is the circulation of water on earth that occurs continuously. Jadi siklus air adalah peredaran air di bumi yang terjadi secara terus-menerus. Water circulation occurs because of the heating of water by sun. Jadi peredaran air itu terjadi karena adanya sinar matahari. The course of the water cycle maintains the availability of water on earth. Terjadinya siklus air itu membuat ketersediaan air di bumi itu terjaga. Although water is used consistently by living things, the earth never runs out of water. Meskipun air itu nanti dipakai terus-menerus oleh makhluk hidup, bumi itu tidak pernah kehabisan air. The following is the process of the water cycle. Nah, aku akan menerangin gimana sih terjadinya siklus air. Water on the earth surface, for example, in rivers or in the sea evaporates due the heat of the sun. Jadi air di permukaan bumi itu, contoh itu ada air sungai, ada air laut gitu, itu nanti menguap karena terkena panas sinar matahari. This process is called evaporation. Jadi namanya itu evaporasi atau penguapan. Nah, setelah ada evaporasi atau penguapan itu, nanti selanjutnya ada water vapor will go to the atmosphere and experience cooling. Jadi nanti uap air yang udah tadi menguap itu kan akan naik ke atas, nah ke atmosfer, nanti itu nanti akan mengalami pendinginan. Nah, nanti setelah ada pendinginan, furthermore the water vapor that undergoes cooling will turn into water crystals and gather to form clouds. Jadi nanti kalau udah ada pendinginan dari penguapan tadi, selanjutnya uap air itu akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi kristal-kristal dan itu berkumpul membentuk awan. Nah, selanjutnya itu ada this process is called condensation. Jadi nama setelah kristal itu terbuat dan terbentuknya awan itu namanya kondensasi. Over time the clouds become thicker and darker, containing many crystals and water vapor. Nah, makin lama awan itu makin tebal dan semakin gelap warnanya itu semakin banyak kristalnya gitu. Nah, terus
Because of the low temperature, water vapor and crystals will condense into water droplets. Nah, karena suhu yang rendah, uap air itu nanti bisa membun. Nah, menjadi titik-titik air. Furthermore, the water droplets fall to the ground as rain. Nah, itu nanti selanjutnya jadinya kristal, terus tanda dan titik-titik jatuh ke bumi itu menjadi hujan. What is called precipitation atau presipitasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, maksudnya itu dan tahu nggak manfaat dari air sendiri apa? Untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk minum. Boleh. Nah, dari semua benar ya. Jadi manfaat air itu tuh penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selain untuk manusia ada lagi nggak air buat? Oke, buat. Aku berarti satu-satu ya manfaat air bagi manusia. Nah, human really need water in their life. Manusia itu sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Without water, humans cannot live. Jadi tanpa air, manusia itu nggak bisa hidup. Most of our bodies are made up of water. Nah, jadi sebagian tubuh yang kita punya, tubuh ini, itu tuh kebanyakan dari bentukan air. Tuh. Human needs water to drink as much 2 liters a day. Jadi setiap kita itu sehari itu tuh harus minum sebanyak 2 liter. Terus drinking water can maintain body health, namely keeping the body from dehydration, facilitation digestion, and maintaining body temperature. Nah, jadi kalau kita itu banyak minum air putih, kita itu bisa menjaga kesehatan tubuh, terus terhindar dari namanya dehidrasi, terus bisa menjaga pencernaan, melancarkan pencernaan, dan menjaga suhu tubuh. Human need clean water of various daily activities, for example, for bathing, washing, and cooking. Humans also need water to carry out business activities such as irrigating, agriculture, land raising fish in ponds, and other industrial activities. Jadi manusia itu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nanti ya untuk mandi, terus untuk mencuci, untuk memasak. Nah, selain itu manusia itu juga membutuhkan air dalam bidang usaha seperti mengairi lahan pertanian, nah memelihara ikan dalam kolam, dan kegiatan industri lainnya. Terus untuk hewan apa? Ada yang tahu manfaat air untuk hewan? Menghidupkan ikan. Oke, terus menghidupkan alam. Just like humans, animals also need water to drink. Nah, jadi sama seperti manusia, hewan itu juga membutuhkan air untuk minum. Animals such as fish, squid, aquatic mammals, for example, whales and dolphins, and other animals need water as a place to live. Jadi contohnya tuh kayak hewan ikan, cumi-cumi, terus mamalia air kayak paus, terus lumba-lumba itu sebagai tempat tinggal mereka. Terus kalau buat tumbuhan, manfaat air itu apa? Oke, terus pintar, fotosintesis. Jadi, water is the main component in plant life. Jadi air itu merupakan komponen utama dalam tumbuhan. Without water, plants will wither
the process of absorbing nutrients in the soil, the process of photosynthesis and growth. Jadi air itu bermanfaat bagi tumbuhan untuk proses penyerapan unsur hara dalam tanah, terus proses fotosintesis dan untuk pertumbuhan. Tuh. Nanti sampai sini mau ditanyakan dulu. Ada? Oke, next ke materi selanjutnya ya. Oke, jadi materi selanjutnya itu ada kegiatan manusia yang mempengaruhi ketersediaan air. Jadi yang pertama itu ada penebangan pohon di hutan. This can hold rainwater so that is seep into the ground. Jadi pepohonan dapat menahan air hujan agar meresap ke tanah. The water help the tree roots is ground water recycles during the dry season. Air yang ditahan di pohon itu merupakan simpanan air tanah untuk musim kemarau. Cropping of trees in the forest causes the forest to become bare. Jadi penebangan pohon di hutan itu tidak terkendali menyebabkan hutan itu gundul. This causes rainwater not to be absorbed into the soil so that there is no groundwater storage. Jadi hal tersebut akan menyebabkan air hujan tidak terserap ke dalam tanah sehingga tidak ada simpanan dalam air tanah. Nah, akibatnya manusia itu mengalami kekeringan pada musim kemarau. Oke, yang kedua itu ada pencemaran air. Nah, water pollution is caused by waste that is dumped into water sources such as rivers and seas. Jadi pencemaran air itu disebabkan oleh limbah yang dibuang ke sumber-sumber air seperti air sungai atau air laut. There is residual material from household and industrial factory activities. Nah, jadi limbah adalah bahan-bahan sisa dari kegiatan rumah tangga dan industri. Nah, industrinya itu kebanyakan tuh pabrik. Nah, pabrik itu pabrik gitu. Nah, waste contains chemicals that are harmful to health. Nah, jadi limbah mengandung zat-zat kimia itu yang berbahaya bagi kesehatan. Yang ketiga itu ada pembangunan gedung, perumahan, dan jalan. The construction of building, house, and roads will cover open land so that rainwater can be absorbed into the ground. Nah, jadi pembangunan gedung, rumah, terus jalan akan menutup lahan terbuka sehingga air hujan tidak dapat terserap ke dalam tanah. This causes the groundwater content to decrease. Nah, hal tersebut menyebabkan kandungan air itu tuh bisa berkurang. As a result, groundwater reserve for well water and for plants will decrease. Jadi akibatnya cadangan air semakin sedikit. Untuk air sumur dan untuk tumbuhan akan berkurang. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Tahu nggak apa aja upaya yang bisa dilakukan untuk pelestarian air? Oke, mana pohon, revitalisasi. Terus selanjutnya, jadi yang pertama itu bisa mencegah pembuangan limbah ke sumber air bersih. Industrial waste that can pollute water should not be dumped into rivers, lakes, and seas. Jadi limbah industri itu dapat mencemari air karena tidak boleh dibuang di sungai, danau, dan laut. Karena the community can supervise the disposal of industrial waste in the surrounding area. Jadi masyarakat itu dapat mengawasi pembuangan limbah industri yang ada di sekitar daerahnya. Tuh. Terus yang kedua itu ada membuat sumur resapan di sekitaran rumah. Infiltration wells around
during the rainy season. Sumur resapan dapat mengurangi terjadinya banjir ketika musim hujan. Nah, selanjutnya itu menghemat penggunaan air. Saving water is not only done when there is storage of water, but also where there is an abundance of water. Nah, menghemat air itu tuh gak cuma waktu kita banyak air ya. Jadi harus setiap kegiatan itu tidak boleh membuang-buang air. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu menutup keran bila tidak digunakan agar air itu tidak terbuang sia-sia. Terus yang kedua penggunaan air secukupnya. Terus yang ketiga tidak menggunakan air untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu sampai sini sebelum ini. Ada yang mau ditanyakan? Karena materinya udah aku sampaikan semuanya. Terus ini ada lembar kerja ya. Nanti kalian kerjain sebisa kalian sesuai materi yang udah aku sampaikan. Oke? Bisa dipahami? Ya. Udah kita berarti ya. Jangan lupa dikasih nama. Oke, ini jadi nama kita tulis nama dulu. Nama kalian siapa? Boleh. Nama panggilan boleh. Terus nanti kelasnya kelas 3 gitu ya. Tadi aku bilang apa? Kalau dari penguapan karena dibantu sinar matahari itu apa? Ya, tapi satu-satu jawabnya. Ya, ini matahari. Bukan air dibantu sama matahari. Nama intinya apa? Nama kejadiannya apa? Ya, penguapan. Nama dan penguapan? Evaporasi. Ini Oke.